Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Masal hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita hingga kita bisa istiqomah di pagi kali ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ada baiknya jika pagi ini kita ungkap kembali makna sholat yang setiap hari kita lakukan 5 waktu. Sebab sholat itu kata Nabi al-mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman menghadap secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada sabda Nabi yang artinya barang siapa yang benar sholatnya maka benar perilakunya. Yang menjadi persoalan adalah apakah ucapan dan perbuatan kita sehari-hari merupakan implementasi dari sholat yang kita kerjakan. Karena itu bagi umat Islam ada 3 kelompok dalam merespon masalah sholat. Yang pertama adalah kata Nabi yusalluna wala yusallun. Kelompok yang pertama itu kelompok umat Islam yang sholat tapi sebenarnya belum sholat. Kelompok ini bisa jadi karena sholatnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi syarat dari sholat itu diantaranya harus bersih, suci dari hadas kecil, hadas besar, termasuk pakaiannya. Yang menyebabkan kita suci diantaranya adalah dengan mengambil air wudhu. Wudhu itu termasuk wajib dalam kaidah ma la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sholat itu tidak sempurna jika tidak dengan wudhu, maka wudhu itu hukumnya menjadi wajib. Jadi sama dengan sholat, ketika wudhu itu wajib maka harus terpenuhi a'dha'ul wudhu, anggota badan yang harus dibasuh secara sempurna, mulai dari niat membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, telinga, sampai membasuh kaki sampai kedua mata kaki secara sempurna. Kemudian harus menutup aurat, tahu waktu sholat, kapan masuknya sholat, kemudian tahu arah kiblat. Itu syarat yang harus dipenuhi. Kemudian rukun itu ketika kita sudah masuk sholat, mulai dari niat. Maka niat itu terbagi menjadi 2. Ada niat muhadharah. Kalau ulama mengajarkan niat muhadharah itu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu niat muhadharah, menghadirkan niat. Kita berangkat dari rumah itu sudah niat untuk melakukan sholat subuh, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga apakah niat itu tetap eksis atau tidak dalam perjalanan menuju ke masjid. Karena itu niat yang kedua adalah niat muqaranah. Pada saat kita takbiratul ihram, disitulah terjadi niat bersamaan di dalam hati. Ini harus dilakukan karena awal dari sholat. Kemudian membaca Fatihah, karena Fatihah itu termasuk rukun. Kemudian ruku, sujud, membaca tasyahud akhir sampai dengan selesai. Jadi itu masuk dalam syarat dan rukun. Apabila ini sudah terpenuhi, mungkin bisa jadi
syarat rukun terpenuhi, tetapi pada waktu sholat kita tidak merasa bahwa kita sedang menghadap Allah. Mengapa demikian? Karena hati kita, pikiran kita tidak fokus kepada Allah. Bisa jadi ketika kita sholat, hati kita masih di rumah, mungkin merasa pintu belum terkunci, atau mungkin masih berada di kantor atau di pasar atau entah di mana. Karena itu fokusnya pikiran dan hati itu menjadi faktor utama di dalam melaksanakan sholat. Atau bisa jadi sebut Nabi yusalluna wal yusallun, itu adalah mungkin kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ada sebagian umat Islam itu yang sholat jika sempat saja, kalau tidak sempat ya tidak sholat. Tapi saya yakin kalau jamaah Al-Furqan semuanya rutin 5 waktu dan syukur dilakukan secara berjamaah. Atau bisa jadi sholatnya rutin, syarat rukunnya terpenuhi, tetapi maaf masih suka bermusuhan dengan sesama orang yang beriman. Atau bisa jadi sholatnya rajin tetapi masih suka mencuri, ya bukan mencuri kotak amal ya, mencuri apa saja ya. Atau masih suka menjual belikan sejumlah kebenaran dengan uang, atau mungkin termasuk korupsi. Maka sholat semacam ini kata Nabi, sayati zamanun yusalluna wala yusallun. Kata Nabi, akan datang satu era di mana orang itu sholat tapi sebenarnya mereka tidak sholat, karena hal-hal yang tadi kami sampaikan. Karena itu kelompok yang pertama ini perlu untuk mengoreksi dirinya, mengevaluasi mana kira-kira di antara itu yang belum terpenuhi secara sempurna. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kedua adalah tarokus sholat, orang Islam yang benar-benar meninggalkan sholat. Jadi baginya sholat itu tidak penting, yang penting adalah cari uang, cari maisha, bekerja. Sholat itu tidak penting. Kalau ditanya sholat itu nomor 2 katanya, ya memang tidak salah, sholat nomor 2, tapi yang nomor 1 syahadat, bukan pekerjaan. Atau kadang-kadang kalau pas makan gitu diajak sholat, nanti sholat kan nomor 2, seakan-akan nomor 1 adalah makan. Jadi ini dalam Quran surat Maryam 59 Allah telah berfirman, wa khalafa ba'dihim khalfus salat wa adu sawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang satu generasi pengganti, khalfun adau usolah, mereka generasi itu yang mereka menyia-nyiakan sholat. Sholat itu tidak penting. Wadau syahwat, justru mereka di situ memperturutkan hawa nafsunya. Karena itu di bulan Ramadan, nun sewu, generasi muda, anak-anak ya, kalau kita pas keluar malam ada perlu, itu hampir setiap kafe itu penuh ya, terutama generasi muda. Begitu azan subuh mereka baru pulang. Apakah pulangnya ke masjid? Pasti pulangnya terus tidur seharian penuh. Itu gambaran generasi yang menyia-nyiakan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka generasi ini nanti adalah generasi yang menemui kesesatan, generasi yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengontrol, melihat, mengevaluasi, sekaligus memberikan contoh kepada generasi muda, anak-anak kita. Pastikan bahwa anak-anak kita sudah
menegakkan sholat. Doa Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholah, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholah, orang-orang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak turunku. Jadi kalau kita ingin selamat bahagia, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga anak kita, pastikan semuanya mendirikan sholat. Sebab nanti kalau generasi itu mereka meninggalkan sholat, pada saat nanti di akhir yaumul hisab, mereka dikelompokkan oleh Allah dalam sebuah neraka namanya neraka Sakor. Ma salakakum fis Sakor, kenapa kalian manusia penghuni neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, inggih Gusti, keranten rumiyin kula termasuk tiang-tiang sing boten nate salat. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka ditempatkan khusus oleh Allah di neraka Sakor. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak kisah orang yang meninggalkan sholat dari matinya saja itu sudah menderita, baru dimasukkan alam barzakh itu sudah ada namanya makhluk syajaratul aqra, ular besar yang berkepala botak yang tugasnya untuk menyiksa mereka yang mati tetapi tidak melakukan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, aqamus sholat, kelompok orang yang beriman yang benar-benar mendirikan sholat. Jadi menjaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian jaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Usahakan kita melakukan sholat itu di mana ada panggilan azan. Artinya Nabi memberikan contoh dengan para sahabat sholat 5 waktu di masjid, terutama bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki. Disuruh kita menjaga sholat 5 waktu. Wassolatil wusta, masih ditambahi wassolatil wusta. Ulama berpendapat sholat wusta itu sholat pertengahan. Sebagian mufassir berpendapat pertengahan itu sholat asar, karena biasanya asar itu waktu qailulah, waktu yang sangat enak untuk istirahat, untuk santai-santai. Yang kedua, ulama berpendapat sholat wusta itu adalah sholat subuh, baru enak-enaknya kemulan. Ya, pas enak-enaknya kemulan, kemudian ada panggilan azan. Maka dua hal ini menjadi penekanan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat asar dan sholat subuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, aqamus sholah, mendirikan sholat, berarti sholatnya sungguh-sungguh. Sholatnya bisa dilakukan dengan cara khusyuk dan khudu. Secara fisik itu anteng, tidak banyak gerak, itu khusyuk. Tetapi hatinya belum tentu, karena hadirnya hati di dalam sholat termasuk khudu. Khudu dan khusyuk itu harus satu kesatuan agar supaya sholat kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur ulama berpendapat sholat khusyuk itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Sholat dilakukan dengan tidak khusyuk tetap sah, tetapi jumhur ulama berpendapat sholat khusyuk itu adalah sholat apabila kita lakukan dapat pahala. Jadi khusyuk itu mendatangkan pahala. Kalau tidak khusyuk berarti tidak mendapat pahala. Karena itu di dalam melakukan sholat harus kita benar-benar fokus secara spiritual, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budullaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ubudullah, sembahlah Allah, ka'annaka taroka, seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Jadi pandangan itu harus tertuju kepada tempat sujud. Kita muhadharah, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu syarat apabila sholat kita bisa dilakukan dengan khusyuk adalah kita bisa memahami setiap ucapan atau bacaan yang kita lantunkan pada waktu sholat, terutama pada waktu sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan kami yang maha agung, dan segala puji baginya. Kalau itu kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan menghadirkan hati, maka insya Allah sholat itu menjadi nikmat. Bahkan Rasulullah ingin istirahat itu ketika beliau berada di sholat. Jadi benar-benar rileks sholatnya. Arihna ya Bilal biha. Jadi Nabi itu sering meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, segera untuk azan, aqimus shalah, untuk melakukan sholat. Arihna biha, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya media yang paling tepat untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengemukakan seluruh hajat hidup kita. Apalagi sholat itu apabila dilakukan di sepertiga malam, itu Masya Allah. Karena sepertiga malam itu waktu yang sangat istimewa. Bahkan perilaku orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Quran, wa qan qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali pada waktu malam orang-orang mukmin itu tidur. Tidurnya sangat sedikit. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada malam-malam sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila kita diberikan kesehatan oleh Allah tetapi tidak mampu untuk melakukannya, maka sebuah kerugian yang besar. Karena itulah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan aqamus sholat, orang-orang mukmin yang mendirikan sholat. Sholat merupakan barometer kehidupan sehari-hari, karena dalam Al-Quran innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah sholatnya benar, maka perilakunya menjadi benar pula. Bapak Ibu, demikian kultum yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.